Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Penyelidikan awal. Suatu malam yang gelap di luar musim hujan, saat kabut mulai merayap di atas permukaan tanah, seorang pemuda bernama Raka, seorang mahasiswa sejarah yang juga seorang konten kreator, berdiri di depan pintu utama Candi Prambanan. Dengan kamera yang tergantung di lehernya, ia merasa gelisah, namun juga sangat penasaran. Penelusurannya malam ini bukan hanya sekadar untuk konten YouTube biasa, tapi lebih dari itu, ia merasa sesuatu yang berbeda tengah menunggunya. Sebuah legenda yang sudah lama terlupakan, mengenai sebuah golok milik penguasa candi, yang katanya terkutuk. Prambanan, candi yang megah dan indah ini, selalu menjadi salah satu situs yang menarik perhatian para wisatawan. Namun, ada sisi lain dari candi ini yang jarang diketahui orang, sebuah sisi gelap yang tidak banyak dibicarakan. Konon, pada zaman kejayaannya, Candi Prambanan adalah pusat kekuatan spiritual dan kerajaan yang memiliki penguasa sakti. Tapi siapa yang tahu bahwa penguasa candi ini pernah memiliki sebuah golok yang sangat berbahaya dan diselimuti oleh kekuatan gelap? Raka sudah mendengar banyak cerita tentang golok ini sejak ia menemukan informasi tentangnya dalam beberapa manuskrip kuno yang tersembunyi di perpustakaan universitas. Golok tersebut disebut golok penguasa Candi Prambanan. Dikatakan bahwa siapapun yang memegangnya akan mendapatkan kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat mahal, jiwa dan raga mereka akan terikat pada kutukan yang tak terhindarkan. Malam yang berbeda. Saat Raka melangkah lebih dalam ke kompleks candi, sebuah rasa dingin menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Angin malam yang menderu membawa suara-suara tak jelas dari kejauhan, seperti bisikan-bisikan yang tak dapat dipahami. Mungkin itu hanya angin, pikirnya. Namun, seiring dengan semakin dekatnya dia dengan candi utama, perasaan aneh semakin terasa. Semua lampu penerangan jalan yang biasanya menyala terang, kali ini tampak redup. Hanya lampu-lampu dari beberapa penjaga candi yang masih terlihat, tetapi entah mengapa Raka merasa seolah ia sendirian di sana. Dia mengambil kamera, mengarahkannya ke bagian depan candi yang megah, yang tampak semakin menakutkan dalam gelap. Sebuah bayangan besar terbentang dari puncak candi, menciptakan siluet yang tampak seperti wajah marah yang tak bisa dihindari. Raka mengarahkan kamera dan mulai berbicara dengan suara yang sedikit bergetar. "Hai teman-teman, malam ini aku akan mencoba mencari tahu lebih dalam tentang legenda yang ada di Candi Prambanan. Konon, ada sebuah golok milik penguasa candi yang memiliki kekuatan luar biasa. Golok ini diyakini sebagai sumber dari banyak keajaiban dan juga kutukan. Ikuti aku, mari kita lihat apa yang tersembunyi di dalam sini." Namun, saat ia melangkah menuju pintu gerbang utama candi, sebuah suara keras menggema dari kejauhan. Suara itu datang dari dalam kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Raka berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Angin kembali berhembus, namun kali ini terdengar seperti langkah kaki yang berat, sangat berat, yang menyusup ke telinga Raka. Rasa takut mulai menghampiri dirinya, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya penjaga malam, gumamnya dalam hati. Namun, tidak ada penjaga yang terlihat di dekatnya. Ia terus berjalan ke dalam candi dengan hati yang berdebar. Menemukan petunjuk. Di dalam candi, Raka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah yang jarang diketahui orang. Ruangan itu gelap dan sempit, dengan hanya satu cahaya redup yang berasal dari celah-celah dinding batu. Di tengah ruangan, sebuah patung besar berdiri tegak, memandang dengan tajam ke arah pintu masuk. Patung itu adalah gambaran seorang pria dengan pakaian kerajaan kuno. Tangan kirinya memegang sebuah golok yang sangat besar. Golok itu tampak mengilap, seolah hidup,
meskipun patung itu terbuat dari batu. Ini dia, bisik Raka dengan napas tersengal-sengal. Golok penguasa Candi Prambanan. Saat ia mendekati patung tersebut, rasa dingin semakin menguasai tubuhnya. Di dekat golok tersebut, ada sebuah batu besar yang terukir dengan tulisan kuno yang tidak bisa ia pahami. Raka mengambil kamera dan merekam tulisan itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa tulisan itu adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang golok tersebut. Tapi, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Pikir Raka. Perasaan itu datang tiba-tiba, seolah-olah golok tersebut memanggilnya. Tanpa sadar, tangannya mulai terulur ke arah golok yang tergeletak di tangan patung. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang golok, sebuah kekuatan aneh menyentuh tubuhnya. Raka terkejut dan hampir terjatuh, namun ia segera menarik tangannya kembali. Tiba-tiba, suara berbisik itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar sangat dekat, seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Suara yang menakutkan. "Kamu sudah terpilih," suara itu bergema dalam kepalanya. "Kamu akan menjadi pemilik baru dari golok penguasa." Raka terpaku, mulutnya terasa kering. Ia mencoba untuk berbicara, namun kata-kata tak keluar. Ia merasa terjebak dalam dunia yang sangat gelap dan menakutkan. Seiring dengan itu, sebuah bayangan hitam mulai mengelilinginya, perlahan mendekat. Raka merasa seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya. Dengan tubuh yang gemetar, ia membalikkan badan dan berlari keluar dari ruangan itu. Tapi, entah mengapa, jalan menuju keluar candi terasa semakin jauh. Ia berlari dengan sekuat tenaga, namun langkahnya semakin terasa berat. Saat ia hampir sampai di pintu keluar, sebuah suara yang lebih keras menggema. "Jangan lari, kamu sudah memilih untuk memiliki golok ini. Kekuatanmu tidak akan pernah terlepas." Raka menoleh, tetapi yang ia lihat hanya bayangan gelap yang menghilang begitu saja. Pintu utama candi terbuka lebar, tetapi ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Mata Raka mulai terasa berat, dan tubuhnya lemas. Golok penguasa Candi Prambanan telah memanggilnya. Dan kini, kutukan itu sedang bekerja. Kembali ke dunia nyata. Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Tubuhnya terasa sangat lemas, dan kepalanya pusing, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya masih berada di dalam candi. Namun, semua yang ada di sekelilingnya kini tampak berbeda. Ruangan yang tadi ia masuki terasa lebih gelap, lebih mencekam, dan suasana yang sebelumnya hanya terasa samar kini menjadi sangat nyata. Sesuatu yang sangat gelap sedang menunggunya. "Golok," bisik Raka, ingatannya kembali ke apa yang terjadi tadi. Ia segera melompat berdiri, matanya mencari-cari golok itu, namun tidak ada apa-apa selain patung batu yang memegang golok tersebut. Patung itu tetap diam, tidak bergerak. Namun, perasaan Raka sangat berbeda, seolah-olah golok itu telah pergi, atau lebih tepatnya, golok itu telah memilih pemilik baru. Ia menenangkan diri dan mengatur napas. "Aku hanya perlu keluar dari sini. Ini hanya halusinasi," pikirnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, saat ia berjalan menuju pintu, ia mendengar suara berbisik lagi, lebih keras, lebih jelas, dan kali ini bukan hanya dalam pikirannya. Suara itu datang dari belakangnya. "Kamu tak akan bisa pergi. Kamu sudah terikat pada kutukan ini." Raka menoleh, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, sesuatu di dalam dirinya sudah berubah.
Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang sedang merasuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi pikirannya, memaksanya untuk tetap berada di tempat itu. Kekuatan itu sangat kuat, lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan golok yang terkutuk. Seiring dengan berjalannya waktu, Raka mulai merasakan perubahan fisik yang tidak bisa ia jelaskan. Pada malam hari, ketika ia mencoba tidur di sebuah penginapan di luar area candi, mimpi-mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah medan perang yang penuh darah dan kekacauan, memegang golok besar yang mengeluarkan cahaya merah terang. Setiap kali ia mengayunkan golok itu, musuh-musuhnya yang datang menyerang akan terpotong dengan sangat mudah, bahkan tanpa ada perlawanan. Namun, setiap kali musuh jatuh, ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya, kekuatan yang bukan miliknya. Di dalam mimpinya, sebuah suara datang, suara yang sama yang ia dengar di dalam candi. Golok ini milik penguasa candi, dan kini milikmu. Raka terbangun dengan terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba untuk menyeka peluh di dahinya, namun ada sesuatu yang aneh. Tangan kanannya, yang tadi ia rasakan tidak ada apa-apa, kini tampak menggenggam sesuatu. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang terasa sangat familiar. Saat ia menatap tangan kanannya, ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sebuah golok besar, persis seperti yang ada dalam mimpinya, telah berada di tangannya. Gagangnya hitam pekat, dengan ukiran halus yang tampak sangat kuno. Pedangnya mengilap, dan ujungnya tampak tajam seperti belati. Raka merasa seperti ada sesuatu yang merasuki pikirannya, menyuruhnya untuk mengayunkan golok itu. Ia mencoba melepaskan golok tersebut, namun seolah-olah golok itu terikat padanya, seolah-olah golok itu menuntutnya untuk menggunakannya. Ketakutan mulai merasuk. Raka tahu, golok ini bukan sekadar benda biasa. Ada sesuatu yang sangat jahat dan mengerikan yang terhubung dengannya. Sejarah golok penguasa candi. Namun, Raka tahu bahwa ia harus mengetahui lebih banyak tentang golok ini untuk memahaminya, untuk bisa mengendalikan kekuatannya atau menghindarinya. Ia kembali membuka buku-buku manuskrip kuno yang ia temukan sebelumnya, yang mengisahkan sejarah Candi Prambanan. Dalam satu halaman, ia menemukan sebuah cerita yang memperjelas asal-usul golok tersebut. Golok ini, menurut legenda, dibuat oleh seorang pandai besi yang sangat terampil di zaman kejayaan Candi Prambanan, sekitar abad ke-9. Pandai besi itu, yang dikenal sebagai Kiwira, konon memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Ia menciptakan golok itu untuk melayani raja atau penguasa candi yang berkuasa saat itu, seorang raja yang sangat kuat, namun juga kejam dan tiran. Raja tersebut, yang nama aslinya sudah terlupakan, menggunakan golok itu dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan kerajaan dan kekuasaannya. Namun, setelah beberapa tahun, golok itu mulai membawa kehancuran. Setiap kali digunakan dalam pertempuran, siapapun yang memegangnya akan merasakan kekuatan luar biasa, tetapi juga ada harga yang harus dibayar. Jiwa dan raga mereka akan terikat pada golok tersebut. Lama-kelamaan, golok itu menjadi terkutuk, dan setiap penguasa yang memegangnya akan kehilangan kemanusiaannya, berubah menjadi makhluk yang haus darah dan kejam, mengorbankan banyak jiwa demi kekuatan abadi. Akhirnya, penguasa terakhir yang memegang golok tersebut menyadari bahwa ia tidak bisa lagi lepas dari kutukan itu. Dalam keputusasaannya, ia menyembunyikan golok itu di bawah dasar Candi Prambanan, tempat di mana ia berharap kutukan itu akan terkubur selamanya. Namun, golok itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus menunggu pemilik baru yang akan datang untuk membangkitkannya kembali. Rasa takut yang semakin meningkat. Malam demi malam,
Raka merasa semakin terikat pada golok itu. Meskipun ia berusaha untuk menjauhkan diri darinya, ia merasa seolah golok itu selalu ada di dekatnya, memanggilnya untuk menggunakannya. Ia merasa seolah ada suara yang terus menggema di dalam pikirannya. Gunakan aku, dan kamu akan memiliki kekuatan yang tak terhingga. Suara itu selalu datang, mengoda dan menggoda. Raka tahu bahwa ia harus segera keluar dari pengaruh golok ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan golok semakin menguasainya. Ketika ia berjalan melewati jalanan sepi, ia merasakan dorongan untuk melukai siapapun yang ia temui. Setiap kali ia memandang wajah seseorang, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk melukai mereka. Rasa bersalah dan takut mulai menghantuinya, tetapi semakin lama ia semakin sulit untuk mengendalikan dorongan itu. Pada suatu malam yang kelam, Raka merasa tidak ada jalan keluar lagi. Golok itu sudah menguasainya sepenuhnya. Ia berdiri di hadapan Candi Prambanan sekali lagi, kali ini tanpa rasa takut, hanya sebuah perasaan kosong yang mengekang seluruh jiwanya. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal, kutukan golok itu takkan pernah lepas darinya. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri. Raka berdiri di pintu utama Candi Prambanan, tubuhnya terasa seperti terikat pada tanah. Golok yang tergenggam erat di tangannya mengeluarkan aura gelap yang semakin menguat, berdengus seiring dengan detak jantungnya. Ia merasa setiap gerakan tubuhnya semakin tidak terkendali. Rasanya seperti ada kekuatan yang memaksa dirinya untuk bertindak, sesuatu yang tidak bisa ia tolak lagi. "Jangan takut, Raka," suara itu kembali terdengar dalam kepalanya. "Ini adalah takdirmu. Kamu sudah memilih untuk menjadi penguasa." Raka menutup telinga dengan keras, mencoba mengusir suara itu. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin keras suara itu menggelegar, seolah ingin menghancurkan pikirannya. Ketika ia menatap ke arah candi yang gelap, ia merasa seperti berada di tengah ruang yang penuh dengan bayangan yang tak terlihat. Tidak ada yang tampak nyata lagi, kecuali golok itu. Setiap sudut pikirannya dipenuhi oleh bayangan dan bisikan yang menginginkannya untuk mengangkat golok dan menggunakannya. Namun, ada bagian dari dirinya yang masih bertahan, yang masih bisa merasakan rasa takut dan nalar manusiawinya. Raka tahu, jika ia menggunakan golok itu, maka dirinya akan kehilangan apa yang tersisa dari kemanusiaannya. Namun, sebuah dorongan kuat muncul dari dalam dirinya, dorongan yang tak bisa ia lawan lagi. Ia merasa sebuah dorongan tak terelakkan untuk mengayunkan golok itu, untuk merasakan kekuatan yang telah lama ia impikan. Malam yang menghancurkan. Pada malam itu, ketika bulan penuh menggantung tinggi di atas langit, Raka tidak bisa lagi menahan dorongan itu. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat golok tersebut. Seketika, tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh energi luar biasa yang datang entah dari mana. Golok itu mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan ketika Raka mengayunkannya, ia merasa seperti memiliki kekuatan tak terhingga. Tapi, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. Setiap kali golok itu berayun, ia merasakan kekuatan gelap yang semakin menguasainya, menyelubungi setiap keputusan dan tindakan yang ia ambil. Bayangan-bayangan gelap berputar di sekelilingnya, seolah mengejek dan menggoda, sementara darah dan kekacauan mulai merasuki pikirannya. Ia berlari keluar candi, menuju desa yang terletak beberapa kilometer dari sana. Tangan Raka menggenggam erat golok itu, dan ketika ia memasuki desa, dorongan untuk membunuh begitu kuat. Warga yang melihat Raka mendekat merasa ketakutan, dan beberapa orang mulai berlari menghindar. Raka tahu ia harus menahan dirinya, tetapi kekuatan golok itu semakin kuat, semakin menguasainya.
seorang lelaki tua yang melihat Raka berhenti di depannya. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan, seolah mengenali sesuatu yang sangat gelap dalam diri Raka. "Anak muda," suara lelaki itu bergetar. "Kamu terkutuk, seperti yang lainnya. Keluarkan golok itu dari tanganmu, atau kamu akan kehilangan segalanya." Raka menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong. "Tidak, aku tidak bisa berhenti. Aku harus melakukannya. Aku merasa kuat. Sangat kuat." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan pelan, seolah ia sudah memahami nasib yang akan menimpa Raka. "Kekuatanmu bukanlah milikmu. Itu milik golok itu, dan golok itu akan memusnahkanmu. Kamu harus melepaskannya, jika tidak, kamu akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya." Tetapi, Raka hanya bisa tertawa dengan suara rendah dan penuh kebingungan. "Kutukan? Aku tidak bisa melarikan diri dari ini. Golok ini memberi aku kekuatan yang aku impikan seumur hidup. Aku tak bisa lepas darinya." Golok itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik, seolah menyetujui kata-kata Raka. Tubuh Raka gemetar. Ia merasa terikat sepenuhnya dengan golok tersebut, tak bisa lagi membedakan antara apa yang ia inginkan dan apa yang golok itu inginkan. Pertempuran melawan diri sendiri. Raka tahu ia harus melawan dirinya sendiri, tetapi bagaimana bisa ia melawan sesuatu yang terasa lebih kuat daripada dirinya? Dalam momen yang sangat gelap itu, sebuah suara datang lagi, jauh di dalam dirinya. "Semua yang kau lihat, semua yang kau rasakan, semua itu adalah ilusi. Aku adalah kekuatanmu. Aku adalah jalan menuju kekuasaan yang sejati." Raka merasakan tubuhnya bergerak tanpa kendali, mengarahkan golok itu ke arah orang yang berdiri di depannya. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh penyesalan, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sebelum Raka sempat mengayunkan golok itu, sebuah tangan muncul dari belakang, menahan pergelangan tangannya dengan kekuatan yang sangat besar. Tangan itu tidak terlihat, tetapi rasanya seperti tangan yang sangat besar dan kuat, seolah berasal dari dunia lain. Raka merasakan sebuah dorongan kuat yang menahannya, sebuah kekuatan yang bahkan golok itu tidak bisa kendalikan. "Cukup!" Suara itu terdengar tegas, penuh kekuatan. Suara itu seperti datang dari dalam tanah, dari dalam candi yang jauh di bawah sana. "Aku adalah penjaga kutukan ini. Golok ini tidak seharusnya dimiliki oleh manusia." Tiba-tiba, golok itu mengeluarkan suara nyaring, seperti teriakannya yang penuh penderitaan. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, golok itu terlepas dari tangan Raka dan terlempar jauh, terjatuh ke dalam tanah. Sebuah cahaya putih yang terang menyelubungi seluruh tubuh Raka, dan suara bisikan itu akhirnya berhenti. Pelepasan dan pembebasan. Raka jatuh tersungkur ke tanah, kelelahan dan bingung. Ia merasa kosong, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Tubuhnya terasa ringan, dan golok itu kini tak lagi ada di tangannya. Lelaki tua itu, yang tadi mencoba memberi peringatan, kini berdiri di depannya dengan senyum yang penuh pengertian. "Kamu telah bebas," katanya pelan. "Golok itu telah terlepas darimu. Kini, kamu bisa memilih jalannya sendiri." Raka hanya bisa menatap kosong, merasakan kelegaan yang datang perlahan-lahan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia akan membawa pengalaman ini selamanya. Kutukan itu mungkin sudah terlepas, tetapi bekasnya akan tetap ada. Golo penguasa Candi Prambanan telah menemukan pemilik baru, tetapi Raka tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bebas dari kekuatan gelap yang pernah menguasai mereka. Sambil mengangkat tubuhnya,
Raka menatap Candi Prambanan sekali lagi. Ia tahu bahwa kutukan ini bukanlah akhir, tetapi hanya sebuah bagian dari kisah yang lebih besar, kisah yang mungkin akan terus berlanjut, menunggu seseorang yang lain untuk menemui takdirnya.